Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi harinya saat perempuan itu terjaga, lagi-lagi menemukan dirinya terbangun di ranjang suaminya. Apakah pria itu benar-benar memindah tidurnya? Sharon tak berani menanyakan hal itu. Ia hanya bingung dengan sikap Ken yang misterius itu. Saat bertemu di meja makan, keduanya hanya diam. Sharon baru mengambil setelah Keanu mengisi piringnya. Tak ada percakapan apapun sampai pria itu merampungkan sarapannya. Berangkat begitu saja tanpa meninggalkan pesan apapun. Perempuan itu sedikit merasa lega setelah Keanu berangkat. Ia lebih leluasa bergerak, ditambah mempunyai teman ngobrol Bo ART yang akan datang pagi-pagi sekali dan pulang menjelang petang. Bo, emang gak bisa ya kalau tidur di sini saja? Tanya Sharon penuh harap, berharap perempuan yang bertugas membersihkan rumah ini bisa bermalam di sini saja agar menjadikan teman. Kalau bukan Tuan yang minta, Bo gak berani non. Lagian di rumah cucu Bo sendirian. Kasihan kalau Bo nginep, ujarnya tak enak hati. Non Sharon takut sendirian ya? Apa Tuan Ken selalu pulang larut? Tanya ART itu memastikan. Kadang-kadang, cuma aku berasa punya teman kalau Mbok di sini, ujar Sharon sedikit terhibur. Ia punya teman ngobrol yang dapat melipur lara dirinya. Rumah Mbok gak begitu jauh di pemukiman warga sebelum villa ini. Kalau Non Sharon butuh teman, boleh main, ujarnya memberi petunjuk. Benarkah? Boleh. Kapan-kapan Sharon cari ya Mbok, ujar perempuan itu lanjut membantu sibuk di dapur. Beberapa hari tinggal bersama membuat keduanya akrab. Sharon pun merasa tidak begitu kesepian. Ia menyibukkan diri dengan berkebun di halaman belakang, memanfaatkan lahan nganggur yang tidak ditumbuhi apapun. Perempuan itu memanfaatkan limbah dapur seperti biji cabai, tomat, dan juga sayur hijau yang bisa dimanfaatkan kembali. Setidaknya perempuan itu mempunyai kesibukan untuk melipur diri. Nanti malam aku pulang terlambat, kunci saja pintunya dari dalam kalau kamu takut, pesan Ken setelah sarapan. Tumben-tumbenan pria itu memberikan pesan. Hal yang langka beberapa minggu ini hanya diam tanpa kata. Iya, jawab Sharon seadanya, mengiyakan tanpa banyak bertanya. Benar saja, hingga menjelang malam, Keanu belum juga pulang. Perempuan itu mengingat pesan suaminya. Setelah Bu ART ke rumahnya pulang, Sharon langsung menutup semua jendela dan mengunci pintu. Sementara Keanu sendiri tengah menemui rekan bisnisnya, ditemani Tommy sang asisten, membahas kerjasama perusahaan setelah penalangan dana dikirim oleh ayahnya. Keanu benar-benar membuat keputusan yang berat, tetapi pada akhirnya ia mengiyakan walau masih terlihat kesal. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Benarkah di antara kita ada hubungan darah? Kenapa Anda memberikan pilihan yang sulit, sementara jelas Daniel bersalah, ucap Ken dingin. Berdamailah kalian, ayah hanya bisa membantu sebatas ini, selebihnya ayah ada urusan, ucap ayah Ken beranjak dari tempat pertemuan itu. Daniel nampak tersenyum sinis menatapnya, duduk dengan tenang seolah tengah mempermainkan hidupnya. Mari kita lupakan permainan kemarin, seharusnya ada lembaran baru untuk dibuka, ucap Daniel terlihat sok akrab, berlagak tidak pernah melakukan kesalahan apapun sebelumnya. Keanu menyanggupi pertemuannya karena menghormati sang ayah, tanpa pernah pria itu ketahui rencana apa yang ada di belakangnya.
Pria itu pun menerima jamuan ditemani asistennya Tommy, sama halnya dengan Daniel yang tidak sendirian. Kedua rekan yang kini kembali menjalin kerjasama itu terlihat akrab ditemani segelas red velvet di tangannya. Sepertinya kali ini Daniel melakukan strategi cantik yang cukup rapi. Dengan percaya diri menggiring pria itu untuk melakukan kesenangan dunia. Daniel pamit lebih dulu setelah dirasa pertemuan itu cukup. Sial, kenapa tubuhku panas begini? Umpat Keanu, merasa respon tubuhnya menginginkan hal lebih dari dalam dirinya. Terlihat Tommy di sampingnya sudah teler lebih dulu, jadi tidak bisa mengandalkan pria itu. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Sapa seorang wanita seksi menawarkan bantuan. Hendak meraih tangannya, tetapi langsung Keanu tepis. Jangan sentuh saya, bentak pria itu menatapnya tajam. Keanu langsung meninggalkan tempat itu dan menuju di mana mobilnya terparkir. Duduk gelisah di depan kemudi sambil melonggarkan dasinya. Pria itu dengan cepat melajukan mobilnya ke rumah, ingin segera mengguyur tubuhnya yang terasa panas. Ken dengan cepat memutar kunci, masuk dengan langkah cepat, serasa tidak tahan, tetapi cukup mampu mengontrol diri. Langsung melesat ke kamar dengan membanting pintu, membuat Sharon yang saat itu sudah merebah hendak tidur, terkaget-kaget karena ulah suaminya. Sharon yang hampir terlelap terjingkat kaget mendapati pintu kamarnya dibuka dengan kasar. Ken masuk dengan langkah cepat, melempar tas kerjanya asal, lalu menarik dasinya dan membuka kancing kemejanya begitu saja, seraya menuju kamar mandi. Cukup lama pria itu ada di dalam sana, meredakan tubuhnya yang serasa panas menyiksa. Gejolak syahwatnya meronta jiwa, meminta disalurkan. Sementara Sharon kembali terjaga, bahkan sedikit merasa takut dengan sikapnya yang tiba-tiba berubah itu. Mengemas tas milik suaminya, lalu menaruh di atas meja kerja, memungut pakaian kotor yang berserakan di lantai kamar. Perempuan itu seperti biasa menyiapkan ganti untuk suaminya, menaruh di atas ranjang, lalu sengaja membuatkan kopi. Barangkali pria itu butuh minuman hangat itu sebagai teman malam ini. Setelahnya kembali ke sofa, bersiap untuk tidur. Keanu sendiri masih di dalam kamar mandi. Pria itu menggeram kesal saat rasa panas itu tak kunjung hilang dari tubuhnya. Ia mulai merasa pusing, sedikit tak terkendali. Ya Tuhan, ramuan setan apa yang sudah dicampur ke dalam minumanku? Keluh Keanu merasa khawatir. Ia sudah menceburkan dirinya di bak dan mengguyur dengan air hangat agar tubuhnya rileks, berharap banyak keringat yang keluar. Tetap saja tidak begitu membantu, membuatnya kesusahan menahan diri. Daniel sialan, umpat Keanu kesal. Pria itu menarik handuknya lalu keluar dari kamar mandi. Sementara Serena sendiri belum tidur, namun dengan posisi yang memunggungi. Pria itu mendekati sofa, menarik selimut Sharon begitu saja. Sharon yang hampir terpejam terlonjak kaget. Ia langsung terduduk dan mendapati Keanu berdiri tak jauh dari sofa. Pria itu menatap dengan wajah tak karuan dan netra memerah. Pindah ke ranjang, titahnya sembari menarik tangan istrinya. Gadis itu kebingungan sendiri, terlebih melihat penampilan suaminya yang hanya memakai handuk sebatas pinggang, membuat Sharon jelas ketakutan saat Keanu menghempaskan keranjang. "Mas, mau apa?" tanya Sharon dengan suara bergetar. Perempuan itu benar-benar dalam posisi yang tidak siap menerima sentuhan apapun.
kamu, jawab Keanu dingin. Ia masih sedikit berusaha menahan diri, tetapi tak cukup mempunyai kontrol yang baik. Tubuhnya menggelinjang hebat saat netra itu bertemu. Tak sengaja melihat bibirnya yang ranum, seakan merasai saat itu juga. "Jangan, Mas, kamu tidak menyukaiku. Seharusnya tidak melakukan itu," tolak Sharon ketakutan. Ia beringsut mundur, memberi jarak. Keanu memegangi kepalanya yang terasa semakin berat. "Seseorang memasukkan obat dalam minumanku. Aku butuh kamu untuk meredakannya," ucap pria itu di titik nadir. Tidak maksud hati memaksanya, namun pada kenyataannya pria itu tidak mengindahkan penolakan istrinya. Sharon langsung pucat, rasanya ingin lari dari kamar itu saat itu juga bila mungkin. Ia benar-benar merasa takut. Lebih takut lagi menolaknya dan pria berstatus suaminya itu akan bermain kasar. "Jangan membuatku dalam masalah, menurutlah, aku suamimu," kata pria itu merangkak ke atas ranjang. Pria itu langsung mendekat tanpa persetujuannya. Tubuhnya semakin haus sentuhan lawan, meminta dimanjakan. Pria itu tidak peduli lagi ketakutan Sharon yang bahkan terasa kaku saat menerima sentuhan di bibirnya. Perempuan itu ingin memberontak, tetapi tidak punya cukup tenaga. Haruskah ia pasrah memenuhi kebutuhan biologis suaminya tanpa pria itu sadari seutuhnya? Satu persatu kain yang menutup tubuh istrinya mulai koyak dari tempatnya. Pria itu melepas asal dengan tubuh sedikit tak sabar. Sharon sendiri berusaha menguatkan hati untuk menerima semuanya, walau sesungguhnya ia takut luar biasa. Dengan gerakan nakal, pria itu benar-benar memainkan perannya dengan lihai, mengabsen seluruh tubuh istrinya dengan begitu minat hingga membuatnya merasa mendapatkan sesuatu yang begitu diinginkan. Tubuh Sharon bergetar hebat saat sesuatu yang paling asing itu mulai memaksa bertamu. Perempuan itu menjerit bertahan, merasakan sakit luar biasa, sementara pria itu nampak menikmati permainan yang tengah ia ciptakan. Keanu benar-benar kalap, memanjakan tubuhnya malam itu dengan begitu terasa hebat, hingga ia merasa senang, bahagia, dan seketika rasa menyiksa yang sempat mendera sirna begitu saja berganti perasaan lega tak terkira. Dirinya benar-benar baru merasakan perasaan luar biasa ini, membuatnya dimabuk kepayang hingga tanpa sadar ingin mengulangi hal yang sama. Sharon sendiri hanya bisa pasrah saat tubuh itu benar-benar terkulai lemas. Ia merasakan seluruh tubuhnya lelah, tak berdaya, dan terlebih sakit dan ngilu di area sensitifnya. Keanu sendiri langsung terlelap damai, benar-benar tak pernah menemukan tidur senyaman ini. Tubuhnya terasa begitu rileks dan perasaannya sangat bahagia setelah banyak kesedihan dan banyaknya luka yang mendera hatinya. Sejenak pria itu seperti menemukan obat, damai jiwanya.